akan saya berikan. Nah, kemudian ada juga beberapa grafik yang memang harus kalian pahami bagaimana cara membaca dan menggunakannya. Ya, nanti Ibu akan ajari karena kemarin ada masukan katanya kalau di soal untuk penyelesaian mungkin perlu ada tahapan-tahapan di dalam penyelesaiannya. Oke, nanti akan saya suara Ibu keluar ya? Kok ini kok malah nggak keluar? Suara Ibu keluar? Keluar, Bu. Ada, Bu. Jelas ya? Oke. Kemudian saya lanjut ya. Jadi memang referensi, ada beberapa referensi, tapi mungkin Coach Wenzel ini hanya Ibu pakai sebagai tambahan-tambahan, jadi kalian tidak perlu download, kalian bisa download Ginkoplis karena Ibu lebih banyak menggunakan Ginkoplis, di mana Ginkoplis itu mudah sekali dipelajari. Yang mudah dipelajari bahasanya simple, terus tahapan yang dilakukannya itu lebih simple untuk dibaca. Ya, kalian bisa baca-baca Ginkoplis, mungkin beberapa dosen juga mengambil referensi dari Ginkoplis, karena Ginkoplis itu mudah sekali dipahami, ya, dan banyak contoh-soal. Kemudian di dalam penilaian memang ada beberapa tahapan yang memang Ibu lakukan, yaitu atau persen yang bisa kalian gunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu lain-lain itu biasanya karena memang di pusat itu diberi range antara 15 sampai 20%, dan ini akan sangat tergantung dari nilai saudara. Kalau kalian nilainya bagus semua, ya memang tidak harus diberikan dalam 20% persentasenya. Ya, tapi kalau memang kalian nilainya sangat kurang, ya itu tetap Ibu akan berbaik hati untuk memberikan persentase yang saya kurangi menjadi 15%. Meliputi yaitu quiz, itu bisa 5-10%. Jadi kalau quiznya semuanya baik, ya mungkin tidak harus sampai 10%, cukup 5%. Kemudian tugas itu bisa 5% atau 10%. Jadi pokoknya ada kalau 20% ya berarti 10% dengan 10%. Jadi tugas 10% dan quiz 10%. Karena quiz itu ada 2 kali, 1 dan 2, maka biasanya Ibu bagi 2, kemudian baru Ibu presentasikan. Ya, UTS kalau quiz lain-lainnya 20%, berarti UTS-nya ada 30%. Ya, itu kita udah komitmen dari awal. Jadi total nilai 50%, sedangkan 50% akan diberikan oleh dosen lain. Ya, jadi Pak Khatot dalam hal ini. Ya, itu mungkin. Kemudian karena memang ada pemadatan waktu perkuliahan, ya dengan terpaksa pertemuan pertama yaitu hari ini tidak akan memberikan pendahuluan ini, kemudian akan memberikan tentang reduksi ukuran, ya, atau size reduction. Nah, itu karena kebetulan di dalam Ginkoplis kemarin Ibu sudah minta kalian untuk copy aja dari chapter 14, kemudian di situ juga ada beberapa soal, nanti kalian bisa kalian pakai untuk latihan, ya, baik di dalam buku aja juga ada soal, di Ginkoplis juga ada, ya. Mungkin kalau yang reduksi itu memang karena gampang, contoh soalnya tidak terlalu banyak, dan juga latihan soalnya. Tapi yang sedimentasi itu contoh soalnya cukup banyak, dan juga latihan soal yang ada di Ginkoplis itu cukup banyak, ya. Jadi pertemuan satu pendahuluan dan langsung Ibu masuk materi ke dalam reduksi ukuran. Kemudian pertemuan kedua itu besok pagi, ya, kalian akan menentukan penentuan ukuran atau sizing, ya. Di sini memang sebetulnya kalau kalian sudah praktikum itu akan sangat membantu. Jadi reduksi ukuran dengan sizing atau penentuan ukuran. Tapi karena kalian tidak praktikum ada di blok di belakang, ya sudah. Nanti Ibu akan memberikan cara bagaimana menentukan ukuran dari partikel, ya. Itu akan
Ibu jelaskan besok. Pertemuan ketiga adalah proses pengendapan di daerah laminer. Nah, pertemuan keempat, berarti pertemuan keempat itu adalah minggu depan ya. Minggu depan, untuk yang hari Selasa, itu terpaksa kalian sudah masuk ke quiz 1. Dengan materi adalah reduksi ukuran, penentuan ukuran, dan pengendapan daerah laminer. Pertemuan 5, itu settling daerah transisi, proses sedimentasi batch, continue, dan kita akan pertemuan ke-6 latihan soal-soal, dan pertemuan ke-7 adalah quiz 2, khusus hanya materi pengendapan. Itu mungkin materi yang akan saya berikan. Nah, untuk perkuliahan ini, sebelum saya masuk mulai perkuliahan, mungkin kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh bertanya apa saja untuk perkuliahan kalian boleh membuka mute-nya ya untuk menanyakan hal yang perlu saudara tanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oh iya, maaf. Tadi saya lupa malah menjelaskan. Tadi saya memberikan penilaian, itu ada yang plus ya. Maaf. Jadi saya memberikan penilaian, okay. Apa yang dimaksud dengan plus? Mana ya tadi penilaian? Apa yang dimaksud dengan aktivitas mendapatkan nilai plus? Jadi biasanya kalau kalian selama perkuliahan itu ibu memberikan pertanyaan dan kalian menjawab, itu akan saya catat. Dan akan saya catat biasanya akan saya perhitungkan pada akhir, itu akan saya tambahkan ke dalam nilai lain-lain. Ya, jadi kalau kalian sering sekali bertanya, otomatis ibu akan memberikan persen tambahan berapa dari nilai lain-lain. Ya, itu maksudnya di situ. Ya, dan itu pasti akan selalu ibu catat karena untuk bahan penilaian saudara. Itu mungkin kalau nggak ada, kita lanjut. Kalian boleh membuka buku ajar yang sudah kalian miliki, ya, buku ajar ini. Kelihatan nggak? Ya, mungkin saya tidak perlu membahas satu persatu, yaitu tentang tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, yang otomatis prinsipnya kalian itu mengetahui perhitungan operasi di dalam penentuan ukuran, dalam penentuan ukuran material, ya, perlakuan mekanik. Ini saya tidak banyak memberikan masukan. Kemudian RPS itu kalian juga bisa baca sendiri di dalam buku ajar itu, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tujuan dari pembelajaran itu. Nanti takutnya saya waktunya habis. Oke ya, saya lanjut ya. Saya kembali ke PPT. Ya. Jadi di sini reduksi ukuran seperti kalian ketahui sendiri bahwa suatu bahan itu selalu dibuat dalam ukuran sekecil mungkin. Jadi kalau misalnya ada suatu katalis, ya, katalis itu sampai berukuran apa? Katalis itu biasanya dibuat dalam ukuran apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ukuran katalis biasanya? Apa? Kalau dulu dengan siapa? Angstrom dulu ya, tapi sekarang sudah nano, ya, nanopartikel. Ya, siapa tadi yang bicara? Fauzan. Oke. Jadi nano itu yang ukuran yang kecil itu akan memberikan luas permukaan yang besar, sehingga kalau misalnya terjadi suatu kontak hanya ada di permukaan dari material tersebut, maka dia akan memberikan luas permukaan yang besar. Tapi memang ada persyaratannya bahwa harus mempunyai porositas tertentu, ya, sehingga
tidak tidak mengganggu di dalam proses selanjutnya. Ya, oleh karena itu pengecilan ukuran atau size reduction itu merupakan persyaratan. Ya, kadang-kadang juga kalau kita taruh emas itu hanya beberapa sangat kecil di dalam batuan emas. Maka biasanya material-material yang lain itu perlu dihilangkan. Tidak hanya emas, di logam-logam yang lain, nikel, ya, ferrosulfat, ya, ferum dan sebagainya, ya. Masukkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan keperluan yang dikehendaki. Ya, jadi tidak mungkin dalam bentuk bongkahan. Sehingga tujuannya memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat yang lain. Lanjut. Di sini, di dalam proses penghancuran, itu ada yang disebut dengan crushing, itu menghancurkan suatu bongkahan yang besar, ya, diremukkan. Atau ada yang di grinding, atau penghalusan. Nah, kalau kalian bisa lihat, saya lanjut dulu ya, alatnya, misalnya, kalau reduksi ukuran, dengan menggunakan alat yang ada di gambar tersebut, ya, alat itu adalah jaw crusher. Prinsip kerjanya bagaimana jaw crusher ini? Kalian bisa buka di Google ya, bagaimana prinsip kerja dari jaw crusher. Jadi di sini ini akan ada dua buah permukaan alat yang akan saling akan digerakkan. Jadi di sini yang sebelah kiri ini diam, sedangkan yang di sebelah kanan ini, jaw crusher ini akan bergerak. Jadi dengan adanya rotor ini yang bergerak, memutar searah jarum jam, maka menggerakkan alat ini ya yang sebelah kanan, sehingga pada waktu ada material yang masuk, dia akan dipukul. Ya, dia akan dipukul terus ya, karena ini akan bergerak terus ya. Ini motor ini akan bergerak menggerakkan alat ini sehingga akan menghancurkan bahan yang masuk ke dalam melewati dari permukaan ini ya, sehingga akan didapatkan material yang lebih kecil ya. Mengapa bahan perlu diperkecil ukurannya? Tadi saya sudah menyampaikan kenapa bahan diperkecil untuk mendapatkan apa? Luas permukaan yang lebih besar. Nah, siapa? Zidan, Bu. Zidan. Muhammad Zidan. Oh, Zidan dengan siapa tadi yang saya? Kayaknya tadi ada yang bicara juga. Enggak, oke, sudah. Peralatan apa yang sudah digunakan? Jadi kalau memang kita menggunakan bahan yang besar menjadi kecil, maka kita bisa menggunakan crusher. Ya, nanti ada kalian bisa lihat, misalnya crusher dapat memperkecil ukuran sampai berapa. Kemudian kalau hammer mill itu memperkecil ukuran sampai berapa. Itu ada, ya. Hal apa yang mempengaruhi pengecilan ukuran? Jadi kalau suatu benda akan diperkecil, ya, itu kalian butuh apa? Sebelum saya masuk ke dalam materi selanjutnya, kalau kalian misalnya menumbuk sambal, menumbuk batuan dan sebagainya, diperlukan apa? Diperlukan apa? Alat, Bu, untuk menumbuk itu. Nah, itu alatnya ya jelas. Ada nilai apa sampai kalian melakukan sesuatu sehingga bahan itu bisa menjadi kecil? Kalau kalian menumbuk sambal, bikin sambal, itu kan butuh apa? Untuk Tekanan. Apa? Butuh apa? Tekanan. Cuma dipandang aja, terus bisa kecil sendiri. Berat.
Energi Usaha. Tumbukan. Nah, itu bukannya itu apa? Kalian mengeluarkan apa sehingga bisa menjadi Iya. Hah? Energi. Gaya, Bu. Hah? Halo? Kalian butuh Tekanan. kekuatan nggak untuk menghancurkan itu? Butuh. 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 Berarti kalian mengeluarkan apa? Untuk Gaya, membuat Bu, gaya. Tenaga, atau Energi, usaha. Energi. Usaha. tenaga, energi usahanya. Gaya. Energi. si dan nama siapa? Banyak. Ya, butuh daya. Nah, itulah maka di dalam menghancurkan suatu benda itu pasti butuh energi atau daya yang dibutuhkan. Biasanya dalam ukuran tertentu. Ya. Bagaimana peralatan dapat memperkecil ukuran? Ada yang dengan cara digerus, ada yang dengan cara dipukul-pukul, ada yang dilakukan dengan cara jadi menggiling bahan tersebut. Jadi beberapa cara. Hal apa yang diperlukan agar alat menghancur dapat memperkecil ukuran? Jadi ada suatu nilai atau yang disebut dengan indeks kerja. Ya, ada suatu nilai yang disebut dengan indeks kerja. Ya, jadi kalau suatu bahan itu belum pasti bahwa energi yang dikeluarkan untuk suatu bahan A itu dia akan mendapatkan dengan indeks kerja tertentu itu ukurannya akan sama. Jadi setiap bahan atau yang disebut dengan indeks kerja atau work index itu adalah kalau alat tersebut dipakai kalau material tersebut diperkecil ukurannya sampai ukuran tertentu, ya, maka dia membutuhkan suatu besaran, ya. Jadi kalau dia mau sampai 100 mikron dari dari ukuran bahan tersebut kemudian digunakan diperkecil sampai 100 mikron, maka dia hanya mempunyai indeks kerja sebesar 10,57 misalnya demikian, ya. Jadi dia butuh nilai untuk menghancurkan menjadi kecil itu nilainya adalah 10,57 misalnya kalau untuk clay atau lempung. Lempung 7,1, gold atau batuan 11,37, ya. Nah, untuk menghancurkan alat tersebut sampai ukuran yang 100 mikrometer tadi, maka dia hanya bisa menggunakan alat apa? Jadi tidak semua alat bisa digunakan karena indeks kerjanya tidak mampu untuk menghancurkan sampai ukuran yang didapat. Itu ya, maksudnya demikian. Jadi kalau tadi pertanyaan saya, untuk hal yang perlu dibutuhkan agar alat penghancur dapat memperkecil ukuran, itu diperlukan nilai indeks kerja dari bahan tersebut. Ya, jadi tidak semuanya bisa menggunakan alat tersebut. Ya, ini ada beberapa, nanti saya kirim aja semua PPT saya juga saya kirim. Ya, jadi ini ada beberapa material yang mempunyai indeks kerja tertentu. Ya, peralatannya grinding itu ada hammer mill. Hammer mill ini adalah ada palu ya yang berputar. Nah, dia akan memukul material yang masuk. Ya, dia akan memukul material yang masuk. Nah, prinsip kerjanya kalian nanti bisa lihat sendiri di video masing-masing ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Jadi di sini ada kayak palu-palu yang akan memukul material yang masuk, sehingga material yang jadi ini dia lewat palu ini dipukul, lewat palu ini. Jadi palu ini akan bergerak terus, ya. Lewat palu ini dipukul lagi, sehingga pada saat keluar dia mempunyai material yang ya. Berbeda juga dengan roll crusher. Dia akan bergerak dengan putaran yang berlawanan. Ya, yang satu searah jarum jam, yang ini nih ya, berlawanan jarum, yang satu berlawanan jarum jam dan yang satu searah jarum jam. Ya, jadi ini berputar begini dan ini berputar begini.
ya, dia akan menghimpit material yang masuk. Jadi kalian bisa melihat bahwa beberapa peralatan itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda di dalam proses mengajarkannya. Ya, jadi dia tidak bisa menggunakan semuanya kita pakai roll crusher untuk ukuran yang tertentu, itu tidak bisa. Ya. Kemudian maaf, tadi saya yang ini saya loncat, ya. Kemudian, jadi tadi variabel operasi pengecilan ukuran itu memang sangat dipengaruhi oleh kandungan cairan yang ada di dalam material tersebut. Kalau 3-4% bahannya kebasahan dari bahan tersebut, maka mungkin tidak akan banyak mengalami kesulitan. Kalau 4% maka sudah terbentuk sticky atau ada lengket itu ya, seperti clay itu kalau kena air hujan, maka dia akan sangat lengket ya, maka akan menghambat alat kerja. Kalau kandungan bahan airnya sampai 50%, maka itu akan sangat mempengaruhi dalam proses pengajuran. Ya. Sedangkan reduksi itu, saya tadi sampaikan bahwa ada indeks kerja, maka crusher itu bisa menghancurkan sampai rasio 3-7. Sedangkan grinder itu rasionya sampai di atas 100. Maksudnya rasio itu dari bahan yang bahan awal sampai ukuran yang lebih kecil. Itu hanya perbandingan rasionya itu berbeda-beda. Kalau grinder bisa mempunyai rasio dari yang besar, yang ukuran besar, sampai yang sangat kecil itu rasionya cukup besar. Ya, itu mungkin awal dari perkuliahan saya. Nah, kemudian tadi saya menyampaikan bahwa ada energi. Jadi kalau kalian menumbuk suatu bahan, pasti yang orang yang taruhlah misalnya siapa itu yang artis yang banyak yang kecil itu siapa namanya, lupa saya. Itu kalau membandingkanlah kalau yang menumbuk siapa lupa sih namanya sih, yang artis yang kecil sekali badannya, siapa namanya? Daos Mini, maaf ya, terima kasih. Bandingkan kalau Daos Mini yang menumbuk dibandingkan dengan Aderai. Bandingkan kalau dengan Aderai yang menumbuk, pasti energinya Aderai jauh lebih besar, karena katanya Aderai itu makanya sehari telur itu sampai 5, ya, makanya dia badannya besar, ya. Tapi kalau misalnya karena dia di awal pertumbuhannya memang berbeda, ya, itu kalau Daos Mini disuruh makan telur 5 mungkin juga bakal badannya nggak mungkin seperti Aderai, ya. Sama juga Zidan maupun Angga, kalau makannya sehari sampai 5 telur ya mungkin tidak secepat itu menjadi seperti Aderai. Jadi itu energinya beda, ya. Maka kebutuhan energi dan daya yang dibutuhkan digunakan untuk mengatasi friksi mekanis. Jadi ada friksi mekanis yang energi yang dikeluarkan, ya. Penghancuran bahan itu mempunyai rumus. Ini di buku ajar ada ya. Jadi saya hanya menulis dengan ukuran D, E itu adalah perubahan energi, DX itu adalah perubahan ukuran, ya. Dan C itu dan N itu adalah konstanta, dan besarnya sangat tergantung dari jenis material dan alat. Makanya indeks kerja itu mempengaruhi. Jadi indeks kerja itu dari alat tersebut dia bisa mempunyai kemampuan hancur berapa dengan menggunakan alat tertentu, ya, dan 100 mikrometer, ya, itu. Nah, ada 3 teori, yaitu teori Rittinger, teori Kick, dan teori Bond. Itu ada. Nah, di mana ketiga orang ini di dalam memberikan di dalam memberikan teori itu dia mempunyai nilai N yang berbeda-beda, C dan N yang berbeda-beda, ya. Jadi teori Rittinger itu energi
proporsional terhadap luas permukaan baru yang terbentuk. Ya, yang dimana entry mekanisme yang dibutuhkan dalam menghasilkan luas permukaan baru yang terbentuk. Jadi ini dia dalam menghancurkannya. Jadi selisih permukaan sebelum dihancurkan dan setelah dihancurkan itu mempunyai atau yang disebut dengan bilangan Retinger atau konstanta Retinger. Ya, dengan rumus ini dia menggunakan nilainya itu adalah atau bilangan Retinger adalah n yang diambil adalah 2. Ya, sehingga di sini min C X pangkat min N-nya 2. Ya. Kalau kalian bisa menggunakan, bisa ya, bagaimana kalian menurunkan nilai ini? Paham ya? Halo? Paham ya? Menurunkan. Jadi ini adalah dengan integrasi, ya. Sehingga X min N, maka X ini adalah XP min XP. XF. XP min XF pangkat minus N. Maka kalian bisa menurunkan ini, ya. Diturunkan, di mana konstanta Retinger-nya itu adalah KR. Jadi CV-nya kalian gunakan adalah, nah, sehingga energinya itu kita bisa menggunakan rumus seperti yang ditunjukkan di sini. Ya. Demikian juga untuk kick, dia menggunakan nilai N-nya adalah 1, sehingga hasil integrasinya pasti berbeda. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian bandingkan, E-nya untuk Retinger, dia menggunakan rumus seper XP min seper XF. P adalah produk, jadi ukuran produk, ukuran diameter produk. Sedangkan XF, ya, itu adalah ukuran diameter feed atau bahan awalnya. Ya, maka nilainya rumusnya berbeda. Sedangkan kalau kick, E-nya adalah C, N min 1. Sehingga dia mempunyai rumus K. K ini adalah konstanta kick, ln XF minus ln XP. Ya, feed, ukuran diameter feed, dan ukuran diameter produk. Ya, nanti jangan terbalik kalau kalian. Nah, saya biasanya tidak meminta kalian untuk menghafalkan rumus. Ya, kalau kalian cuma salah rumus, ya biasanya rumus akan saya berikan. Jadi pada saat evaluasi mau kuis, mau UAS, mau UPS, itu rumus akan saya berikan. Daripada kalian menghafalkan keliru, pada jalannya betul, lebih baik saya akan memberikan rumus, cuman kalian tahu pengertiannya saja. Ya, pengertiannya apa di situ. Ya, itu saja. Saya tidak pernah meminta kalian untuk menghafalkan rumus maupun menyingkat rumus dan seterusnya. Ya, saya sudah berikan. Ya, apalagi kalau online begini, kalian boleh buka. Ya, itu mungkin. Ya, kemudian yang ini yang bond. Yang teori bond, dia menggunakan N-nya 1,5. Oleh karena itu kebanyakan, karena bond adalah nilai N-nya adalah 1,5, jadi di antara kick dengan Retinger, maka lebih banyak orang menggunakan dengan teori bond. Ya, itu yang diberikan. Sehingga kalau kalian bandingkan nilainya antara, ini adalah rumus E yang digunakan untuk bond. Ya, dengan menggunakan ukuran 100 mikrometer, 80% lolos. Apa yang dimaksud dengan 80% lolos? Nanti akan saya jelaskan. Ya, maksudnya bahwa kalau kalian saring, kalian lakukan ayakan, kayak ayak, ya, kayak di dalam saringan getar, maka 80% lolos adalah itu ukuran partikel yang sebenarnya. Jadi kalau kalian menggunakan melakukan pengukuran dari suatu partikel yang sangat kecil, kalian tidak bisa mengukur dengan jangka sorong. Tapi kalian harus melakukan pengayakan atau penyaringan dengan ayakan getar. Nah, kalian nanti cari berapa ukuran yang sebenarnya. Demikian mungkin ada pertanyaan sampai di sini.
Boleh kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ibu maaf, Oke. izin bertanya. Oke, siapa? Rizky Bu, Rizky, ya boleh. Rizky Harliansyah Bu. Izin bertanya Bu, tadi kan sebelumnya sudah dijelasin ada variabel operasi pengecilan ukuran yang salah satunya di dalamnya ada masing-masing kandungan cairan Bu, yang mulai dari 3 sampai 4% bahkan sampai 50% tadi Bu. Nah, itu kandungan cairan apa letak berpengaruh terhadap di rumus ini di mananya ya Bu, kalau boleh tahu? Oh, jadi biasanya di dalam proses penghancuran itu kadar airnya harus diperkecil dulu. Jadi kalau kita mau menghancurkan suatu bahan, itu memang kita usahakan melakukan penghilangan air dulu. Karena kalau kandungan airnya cukup besar, maka tidak optimal proses penghancuran itu. Jadi pada saat nanti kalau kalian misalnya sudah harus TA melakukan pengecilan ukuran, biasanya kandungan airnya itu diperkecil dulu. Jadi dilakukan pengeringan dulu, baru dilakukan penghancuran ukuran. Ya, jadi kalau penghancuran ukurannya itu masih kandungan kalau kandungan airnya masih cukup besar, maka itu tidak maksimal dalam proses penghancuran. Jadi makanya kalau misalnya bahan-bahan tersebut, misalnya kalau dari sungai misalnya ya, biji-bijian yang dari sungai misalnya ya, nah itu akan diperlukan penghilangan air dulu sebelum dihancurkan. Itu mungkin, jadi kalau dalam perhitungan ini sudah dalam keadaan mempunyai kadar air yang rendah. Jadi kalau yang tinggi pasti tidak memungkinkan untuk melakukan pengecilan yang optimal. Demikian Rizky, ada pertanyaan lagi? Kalau kadar yang ideal sebelum dimasukkan ke dalam perhitungan dan ke dalam alat berapa ya Bu kira-kira? Kadar ideal. Nah, yang Kadar tadi dikatakan 3-4%. Oh, 3-4%. Ya, diharapkan bisa mencapai ke kadar air sekecil itulah, ya, supaya tidak mempengaruhi dalam proses pengecilan. Ya, kalau basah itu biasanya lengket. Nah, jadi kalau bayangkanlah kalau di dalam, nah itulah sebetulnya saya kemarin sudah ingin sekali kalian itu kainnya itu di pabrik semen, ya. Semen itu memang pabrik semen dengan pabrik gula itu pabrik yang cukup banyak. Ya, ini saya sedikit cerita ya. Cukup banyak proses kimia dan alat-alat di dalam alat peralatan di dalam proses kimia itu cukup banyak. Nah, di dalam pabrik semen itu kalau kebetulan clay-nya itu kan cukup clay-nya itu kalau basah, clay itu tanah liat itu ya, kalau tanah liatnya itu basah, maka dia akan semakin lama itu menempel di alat. Kebetulan dia menggunakan hammer mill ya, biasanya penghancuran dari batuan itu. Nah, itu akhirnya akan lengket. Nah, itu akan menurunkan menurunkan kemampuan dari alat itu di dalam menghancurkan. Ya, maka biasanya dia ditambahkan suatu bahan ya yang bisa mengurangi bahwa clay itu tanah liat itu tidak menempel di dalam tambang. Ya, itu sebetulnya itu kemarin saya sudah punya rencana pengen ke pabrik semen atau saudara Bu Ayu ya. Kebetulan dulu saya mengajak ke pabrik semen, nah itu mahasiswa bisa lihat bagaimana alat-alat yang diperlukan di dalam proses. Demikian, ada pertanyaan lagi? Ya, siapa? Hah? Ya, kok nggak keluar di sini? Oke, saya keluarkan dulu aja. Sorry. Oke, gimana? Aditya? Oh, saya stop dulu ya.
Nah, biasanya Ibu tanyaannya itu energi yang dibutuhkan menurut teori Bond atau teori Retinger atau teori apa namanya? Siapa tadi yang satu? Bond, Retinger dengan Crick ya. Nah, kenapa dia berbeda-beda? Karena di situ apa? Hasil integrasi energi yang dikeluarkan. Ya, paham? Otomatis kan hasil apanya? Hasil integrasinya berbeda, ya kan? Kan rumusnya adalah integral dE per dx sama dengan min C kali x pangkat min n. Jadi meskipun kalau n-nya berbeda karena itu adalah integrasi, ya pasti berbeda lah. Integral pangkat 1, pangkat 2, pangkat setengah kan berbeda. Benar? Ya, paham ya? Jadi makanya tadi saya minta kalian coba lihat hasil integrasinya. Hasil integrasinya kan berbeda. Ya, kalau n-nya 1, pasti kita mengintegralkan pangkat 1. Ya, pangkat 1 kan? Ya, nanti dipelajari ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Oke, saya tunjukkan lagi aja. Nggak apa-apa. Apa-apa kita agak lama nggak apa-apa. Yang penting saudara paham dulu. Yang penting saudara benar-benar paham. Oh ini ya. Nah ini adalah tadi saya sudah menyampaikan bahwa dE per dx sama dengan min C x pangkat min n. Coba kalian sekarang. Kalau n-nya dE, jadi ini integral dE sama dengan min C dikeluarkan x min n pangkat 1 atau seper x dx per x. Benar nggak? Benar nggak? Oke, saya tulis ke chat ya, chat box ya. Mana tadi? Chat boxnya kok. Chat box. Oh ini stop share dulu ya. Saya ke chat box ya. Oke. Ya. Sekarang kalau misalnya DE per D X C X X pangkat N. Ini udah di chat box semuanya ya, lihat kelihatan ya. Nah, kalian bisa menggunakan integral di sini saya tulis ya, integral dE sama dengan ini sama dengan yang itu ya. Maaf saya salah nulis. Min C sama dengan integral dx per x pangkat 1. Paham nggak ini? Kalian paham nggak? Coba di chat box. Paham? Integral dE ya sama dengan min C integral dx per x pangkat 1. Berarti itu apa? Min C dx per x. Benar nggak? Pangkat min 1, maaf. Aduh, salah. Integral dE sama dengan min C integral dx per x pangkat min 1. Ini yang betul ini. Benar nggak? Paham nggak ini? X pangkatnya. Benar nggak? Berarti DE sama dengan ya, integral dx per
Dx dengan batasan tadi berapa? Ya, XP sampai X2. X feet sampai XP. Jadi feet diameter XP, X feet sampai XP. Ya, benar. Paham ya? Coba nanti kalian bisa belajar sendiri dulu dari sini. Ya. Kemudian share screen saya sudah. Kita ulang. Ada yang belum paham ini? Paham ya? Ya, jadi beberapa teori. Nanti ada beberapa soal yang bisa kalian. Nah, ini sudah ya. Nah, oleh karena itu pada feet tertentu, ukuran feet, diameter feet tertentu dan diameter produk dalam satuan feet, di mana kita mempunyai ukuran 1 feet adalah 304,8 mm, maka perhitungan dengan mengganti milimeter dalam feet, maka rumus akhir akan diperlihatkan seperti yang ada di sini. Ya. Jadi di sini ini hanya perhitungan konversi. Perhitungan konversi satuan sudah belum? Sudah Bu di mata kuliah ARP. Iya, ARP, kontrata masa sorry. ARP ada kan? Konversi ukuran ada ya? Ya. Nah itu bukan bagian Ibu ya, bagian Bu Nung ya? Atau Pak Bambang? Saya nggak tahu. Pak Bambang, Bu. Oke. Jadi kalian bisa melakukan konversi kilowatt hour per ton, ya. Itu adalah biasanya indeks kerjanya menjadi horsepower per kilowatt hour. Jadi ini disatukannya. Ya coba ya nanti kilowatt hour-nya bisa. Jadi ini kan kalian punya ya, daftar konversi punya? Ya. Jangan sampai hilang, ya. Ini kalian bisa kemudian menit ke jam. Jadi 1 jam itu 60 menit. 1 HP 0,7446 kilowatt hour ya. Ini supaya satuannya kalian bisa menjadi horsepower per ton per menit. Ya, maka nilainya ini harus ada nilainya. Ya, ini nggak bisa, makanya ini harus dikalikan. Ya, itu adalah P per ton. Jadi daya per berat material tersebut. Ya. Sorry, ini udah ya. Ini ternyata sudah. Kemudian kalian bisa lihat mungkin di dalam buku ajar. Saya stop dulu. Ini ada pertanyaan sampai di sini. Jadi ini adalah hanya merubah konversi saja. Ya. Kalau sudah, saya akan ya. Contoh soal ya. Kalian lihat contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Teoritis
Gimana sih? Contoh soal nomor 1 ini. Ya, pahami coba. Untuk memecah 10 ton per jam material, berarti ini apa? P per T. Ya. Jadi 10 ton, ini adalah T-nya, ton, 10 ton per jam material dengan indeks kerja digunakan keras. Jadi indeks kerja itu tidak bisa sebut kita di kantor itu nanti pokoknya ini belum ada ketentuannya ini. Nanti kalau di sizing akan saya jelaskan. Ya, jadi ukuran ini, jadi kalau kita sebutkan 3 in itu adalah apa? Diameter apa? H-feet atau HP produk? Feed. Feet, ya, jadi H-feet-nya. Siapa tadi? Siapa? Ya, jadi H-feet itu adalah 3 in. Kita samakan dulu dalam milimeter, kemudian dengan mikrometer. Ya, berapa mikrometer? Ini konversi. XP-nya 8 in, kita buat dalam mikrometer juga. Kemudian energi yang dibutuhkan dalam kilowatt hour per ton. Jadi kalian tuliskan dulu rumusnya, ya. Energi dalam kilo. Nah, ini kita buat rumus untuk N sama dengan 1. Ini biasanya ada ketentuannya untuk menggunakan teori siapa. Tapi biasanya memang yang paling umum itu ini disebutkan nggak sih di sini? Nah, kita mau menggunakan teori siapa? Nanti yang biasanya adalah teori Bond yang paling sering ya. Maka kita gunakan rumusnya adalah ini ya. Biasanya akan kita lihat, maka kita bisa menghitung nilai P per T-nya atau energinya adalah ini. Sedangkan kalau kita diminta energinya dalam horsepower ton per menit, maka kita bisa menentukan nilainya tinggal dimasukkan. Sehingga dayanya adalah bisa ditunjukkan di situ. Ya. Kalau dalam horsepower, maka kita berapa nilai daya yang digunakan. Ada pertanyaan di situ atau kalian pelajari dulu? Nanti kalau kalian sudah paham, kalau belum paham bisa ditanyakan. Karena ini waktunya juga masih cukup banyak. Boleh kalian pelajari, nanti saya akan ambilkan juga pekerjaan yang bisa kalian hitung dari alat dari latihan soal. Boleh kalian pelajari dulu. Paham semuanya? Sudah paham semuanya? Jadi kalau kalian lihat di situ yang diminta adalah kilowatt hour per ton, itu kalian bisa menggunakan rumus. Jadi tadi saya sudah menyampaikan biasanya itu adalah lebih banyak menggunakan teori Bond. Ya, kalian boleh buka buku ajar dari persamaan
teori atau hukum Bond. Di dalam penelitiannya Bond menentukan harga X sama dengan 1,5. Ya, di halaman 6. Ya. Kemudian dari rumus Bond tadi, maka kita bisa mengintegrasikan bahwa E sama dengan KB, XP pangkat 0,5, min 0,5, min XP pangkat min 0,5. Maka kita bisa menyebutkan bahwa E sama dengan KB seperakar XP min seperakar XP. Ya. Nah, itu kalian menggunakan rumus itu dengan satuan yang ada, maka kalian bisa menghitung nilainya, ya. Nilainya yaitu P per T E sama dengan 10 EI. 10 EI sama dengan 1/X kilowatt hour per ton, ya. Sampai menjadi ukuran 100 mikrometer. Ya, tadi itu ukurannya dari ukuran tertentu sangat besar sampai menjadi ukuran 100 mikrometer. Ya, oleh karena itu dia bisa menggunakan rumus ya 0,1 kali 1000 1 milimeter kan 1000 mikrometer, ya, sehingga dari akar 0,1 itu dikalikan 1000 maka bisa menjadi 10 EI. Dari persamaan 7 kalian lihat, ya. Kalau kalian mau menggunakan ukuran, jadi kalian supaya kalian paham persamaan 7 kalian kotakin, ya. Jadi dari awalnya persamaan 6, kemudian persamaan 7 kalian beri kotak. Ya, itu biasanya yang paling banyak digunakan. Kalau satuannya kilowatt hour per ton, seperti pertanyaan A, jadi kalian bisa menggunakan persamaan 7. Ya. Kalau yang diminta HP ton per menit, maka kalian bisa menggunakan rumus nomor 9. Ya, itu sudah jadi kalian tinggal lihat satuan yang diminta apa. Kalau kalian yang diminta kilowatt, berarti harus dikalikan jumlah bahan yang masuk atau dikalikan P. P per T sama dengan E, ya. P per T sama dengan E, sehingga kalian bisa menentukan kilowatt. Ya. Kalau HP berarti harus kalian konversi ke dalam satuan yang dikendaki. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Ya. Kalau kalian nanti mau latihan soal, itu kalian bisa buka latihan soal dari Ginkoplis chapter 14. Chapter 14 di halaman 848, yaitu tentang Zinc info requirement and tracing of phosphate rock. Ya, chapter 14 pada soal 14.51, ya. Kalian bisa 14.5/1 dan 14.5/2. Ketemu? Ya, itu kalian bisa pakai untuk latihan soal. Ya. Tapi di sini juga ada soal lagi. Soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Ya. Soal nomor 1 udah gak ada masalah, ya. Soal nomor 2, kalian bisa melihat bahwa diameter partikel awalnya adalah 50,8 mm. Supaya menjadi mikrometer, kalian harus konversi dulu, ya,
Jangan sampai salah dari milimeter ke mikrometer, kalian harus dikalikan berapa, ya? 1 milimeter adalah 1000 mikrometer. Ketemu nggak satuan itu? Ya, maka kalian konversi dulu dari milimeter menjadi mikrometer. Kemudian X produknya 6,35, maka menjadi berapa mikrometer? Dengan dayanya 89,5, daya ya di sini daya per berat itu ada energi yang dikeluarkan, maka kalian bisa mendapatkan nilai yang ada di situ, ya. Sehingga kalian bisa menentukan TEI-nya itu adalah 1103. Kemarin, ini saya T-nya itu ada kesalahan tuh. XP-nya benar 50.800, XP-nya 6 mm. 6,35. Bentar. Ini ada kesalahan di XP-nya ini lah. X produknya bukan 6,35 ya. 3,18. Jadi ini kalian jadi bingung kali. X produknya itu bukan 3180 ini. Tapi 6.300 malah lebih. Benar. 6.350. Ya, ini bukan 3180 ya, yang ini ya. Yang ini ada kesalahan. Ini ya. Ini kelihatannya ada kesalahan. Ya, coba kalian nanti diganti aja. Ya, coba diganti ini, coba dihitung. Oke, berapa ya, betul ya? Nah, ini coba di nilainya 6.350 coba. Atau ini kayaknya salah nih. Jadi ini hanya salah penulisan saja. 50 ini yang betul yang mana saya juga belum tahu. Jadi ini yang dihitung aja. Ini kayaknya dulu udah pernah saya revisi ini. Yang ini coba dihitungnya berapa? Ya. Yang ini 3180. Kayaknya salah ini. Jadi harusnya kalau 6.350 jadinya bukan 146,7 kayaknya. Ya, sudah dihitung? Mohon maaf, Bu. Ya. Pertanyaannya di situ tuh, jadi berapa daya yang dibutuhkan untuk ukuran umpan yang sama? Jadi sebenarnya itu tuh... sorry, benar ya. Daya yang dibutuhkan. Ini dari daya yang dibutuhkan untuk ini ya, betul ya. Iya. Jadi yang salahnya XP-nya doang, yang belakangnya sebenarnya tuh. XP-nya yang salah ya. Ininya mah udah bener yang 3.000. Ini betul ya, ini ya. Iya betul, itunya. Sorry. Tapi kalau tadi 6.350, terus sekarang dayanya sama untuk 3.180. Yang salahnya di ini betul ya. Ini XP ini untuk ininya yang salah ya. Ya. Ini ya. Bu. Ya. 3,18 ini ya yang salah ini ya. Ya, Bu. Ya, betul ya. Oke. Terima kasih. Saya lupa.
ada kesalahan tapi ya betul ini ya. Sudah, kalian boleh revisi di situ ya. Boleh direvisi bahwa itu ya, sehingga daya yang dihasilkan sesuai. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, jadi ini tadinya dihancurkan dari 50.800 menjadi 6.350, maka didapatkan dayanya ini ya, gitu ya. Nanti kalau dihancurkan dari 50.800 menjadi 3.180, itu dengan daya yang sama, dengan T per EI sama, maka dibutuhkan daya berapa? Gitu ya, ya pertanyaannya, rumusnya sama. Ya, jadi ini P kali T ini adalah sama TEI. Ya, jadi ternyata dayanya yang dibutuhkan adalah sekian. Kalau tadi daya yang dibutuhkan hanya ini ya 89,5. Dengan ukuran lebih kecil maka daya yang dibutuhkan lebih kecil. Itu mungkin materi yang bisa saya nah, ini ada alat-alat, kalian bisa lihat, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kalau bola-bola baja atau keramik, maka nanti itu praktikum ada. Ini tadi kalau jaw crusher bagaimana penghancurannya, kemudian kalau giratory crusher, maka ini dipukul. Kalau giratory crusher, ini diam, sedangkan yang bergerak adalah ini. Satu sisi ini yang bergerak untuk memukul-mukul, ya. Sedangkan kalau impact crusher dia akan berputar, ya. Yang satu searah jarum jam, yang satu ini berlawanan jarum jam, yang satu searah jarum jam, ya. Maka dia akan melewati space itu sehingga dia akan menjadi lebih kecil. Ya, demikian juga ini ya, yang satu adalah berlawanan, yang satu searah jarum jam. Ya, maka dia akan menghancur lebih kecil. Ya, ada yang bergigi, roll crusher bergigi dan roll crusher itu. Ya, kalau ini adalah rotary breaker. Jadi di sini itu ada bola-bola baja atau bola-bola keramik ya di dalam alat ini, di mana alat ini dia akan berputar. Jadi alat ini berputar di dalam rotornya dan dia akan bergerak sepanjang Jadi dia berputar di dalam porosnya dan dia akan maju mundur gitu, ya, sehingga material yang ada di dalam akan terpukul-pukul oleh bola-bola yang ada di situ. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya, ini permukaannya demikian. Ya, jadi dia itu, nah ini kalau gambarannya demikian. Ya. Jadi alat tersebut dia akan berputar di dalam porosnya itu, di mana di situ diisi oleh bola-bola baja atau bola-bola keramik ya. Kemudian berputar dan dia bergerak di sepanjang relnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi kalian bisa latihan dari set tadi, ya. Latihan coba sendiri. Nanti suatu saat mungkin saya minta kalian untuk mengumpulkan, yaitu dari transport process and unit operation ya. Soal 14.5 dan ya, ini mungkin sekalian boleh belajar dari situ. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya. Kalian lanjut sendiri
untuk membuat soal itu, ya, sambil memperdalam latihan soal yang ada di sini. Ini masih gampang, kalian hanya menyamakan ukuran, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita Mau akhiri. nanya. Oh ya, siapa? Nadia Dini. Benar Siapa? juga. Nadia. Nadia. Oh ya, Nadia. Aku mau nanya ini mah, dalam menentukan crusher apa yang cocok tuh dilihat dari jenis bahan juga kan? Apakah si kadar air juga, misalkan kadar airnya tuh berapa persen misalkan, itu juga berpengaruh nanti buat kita nentuin si crusher apa yang cocok gitu. Nah, biasanya gini, kalau kadar airnya terlalu tinggi, itu kan lengket. Nah, itu tidak maksimal. Jadi, hampir semua bahan itu kalau mau dihancurkan, itu biasanya mempunyai harus ada ketentuan sebaiknya mempunyai kadar air tertentu, gitu. Ya, seperti juga kalau pada saat kalian blender, itu kan kalian nggak bisa begitu aja. Nggak bisa kalau yang maksud saya gini, kalau blender mungkin masih bisa ya, malah justru harus basah ya. Tapi karena dia memutar di situ. Tapi kalau dia memukul, ya, kalau memukul sifatnya memukul bahan penghancurannya dengan cara memukul, itu akan lengket, akan menimbulkan menurunkan sifat. Tapi kalau dia sifatnya memutar seperti blender, itu memang tidak begitu banyak masalahnya. Ya, jadi kalau dia harus sifatnya memukul, itu memang kadar airnya harus ditinggikan. Ya. Demikian, ada pertanyaan lain? Tapi biasanya nanti kalau kalian TA itu ada ketentuan kok. Jadi kalau bisa ini dikeringkan dulu supaya dia bisa menjadi lebih kecil. Dan memang ada yang primary reduction itu berarti reduksi tingkat awal, secondary, tertiary, jadi tiga tahapan atau cukup 2 kali atau ya. Tapi yang biasanya pertama itu cluster dulu, kemudian karena tadi kan saya sudah menunjukkan cluster itu sampai rasio reduksinya berapa, kemudian baru mil, ya, itu mil itu biasanya yang sampai ukuran yang sangat kecil. Itu, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri saja kuliah pada siang hari ini. Kalian masih boleh masih boleh tanya jawab lewat WA group. Selamat siang. Sampai ketemu lagi besok jam 7 ya. Jam 7 tetap. Oke, mungkin linknya sama, hanya nanti biar nggak berkali-kali ganti link, mungkin linknya akan tetap sama aja. Saya edit waktunya aja. Begitu, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Selamat siang, terima kasih Bu. Yang Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Kesehatan. Selamat siang juga dan terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.